فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada dalam pembahasan bab yang keempat, adabul muallim wal muta'allim, adab pengajar dan yang belajar. Dan kita telah sampai pada fasal yang berkaitan dengan adab pelajar. Baik, faman ahabba an yaqra'a ma qara'nahu akhir ma qara'nahu falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل masih berkaitan dengan adab para pelajar. Perhatikan. Dan ini barakallahu fikum di antara perkara yang sangat membantu dalam keberkahan ilmu dan sangat membantu dalam memahami apa-apa yang disampaikan dari ilmu. Oleh karena itu perhatikan. Dan ini sengaja kita baca barakallahu fikum bukan hanya sekedar untuk didengar. Sengaja kita baca kitab ini barakallahu fikum sebagaimana Al-Imam An-Nawawi sengaja menulis kitab ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Tapi barakallahu fikum agar para penghafal Al-Quran, agar para pengemban Al-Quran mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dalam proses menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kata penulis, wa yanbaghi ayyata'addaba aydan ma'a rufqatihi wa hadiri majlis syaikhi. Sepatutnya bagi para pelajar untuk juga beradab, memperhatikan adabnya bersama dengan kawan-kawannya yang selevel dengannya. Juga perhatikan. Karena adab barakallahu fikum bukan hanya kepada arah atas saja. Tapi barakallahu fikum adab itu berlaku untuk ke arah atas, ke arah bawah dan ke arah kiri kanannya. Kepada seniornya, kepada juniornya dan juga kepada yang selevel dengannya. Karena Islam mencakup seluruhnya. Islam barakallahu fikum agama sempurna, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tapi semuanya memiliki hak masing-masing. Fa'ati kulli haqqin haqqa, maka tunaikan masing-masing haknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiri majlis syekh, dan juga hendaknya dia tetap beradab, menjaga adabnya kepada para hadirin yang hadir dalam majelis gurunya. Jaga adab.
Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syaikh, karena perbuatan itu adalah pada asalnya, pada hakikatnya adalah adab kepada sang guru. Wa siyanatun li majlisihi, dan sesungguhnya itu adalah bentuk penjagaan terhadap majelis. Sahih. Apabila barakallahu fikum kita mau baca sirah perjalanan para ulama, Anda akan dapatkan hal yang menakjubkan. Bahkan apabila kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka niscaya kita tidak akan belajar di hadapan para ulama. Sahih. Di antara mereka barakallahu fikum ada yang, yaitu sang alim, sang pengajar tidak mau mengajar kalau ada sedikit keributan. Bahkan sekalipun suara lembaran kertas yang dibuka. Sahih. Kenapa? Seseorang harus datang dalam keadaan tenang. Lihat majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat menjelaskan bahwa dahulu apabila mereka bermajelis, ka'anna ala ru'usihim at-tuyur. Sepertinya di atas kepala para sahabat yang hadir di majelisnya Nabi itu ada burung. Dan ini bukan berarti ada betulan burung. Tapi barakallahu fikum, ini adalah ungkapan ketenangan yang ada pada para sahabat. Saking tenangnya maka burung niscaya akan hinggap. Karena burung tidak akan hinggap pada sesuatu yang bergerak-gerak. Karena burung tidak akan tenang apabila di sana ada suatu keributan ataupun pergerakan yang besar. Ini adalah ungkapan dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya dahulu mereka apabila bermajelis sangat tenang. Nah, bukan juga berarti tidur. Ya. Tapi tenang memperhatikan. Sahih. Ka'anna ala ru'usihim at-tuyur. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Saking tenangnya. Sahih. Dan ini barakallahu fikum adab para sahabat, generasi terbaik yang merupakan teladan kita semua. Walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah cara untuk mendapatkan ridha Allah. Yang ingin mendapatkan ridha Allah, tempuh teladani mereka. Apa yang mereka lakukan? Tenang begitu majelis. Sahih. Bahkan barakallahu fikum, di antara yang harus diperhatikan adalah sabar menghadapi hal-hal yang mungkin minus dari sang guru. Oleh karena itu dahulu di majelis sebagai masyayikh, ulama salaf barakallahu fikum ada yang punya kebiasaan meludah ke sebelah kiri. Dan juga mereka tahu adabnya bahwasanya dalam majelis tidak boleh ribut. Maka datanglah seorang alim ulama yang datang berguru kepada syekh yang punya kebiasaan meludah. Murid baru belum tahu kebiasaan gurunya. Maka barakallahu fikum dia dapatkan ada celah di samping kiri guru. Kenapa kosong samping kirinya syekh? Kesempatan. Karena barakallahu fikum di antara hal yang dianjurkan mendekat kepada sang pengajar. Apalagi barakallahu fikum tidak ada mikrofon di masa itu. Bahkan barakallahu fikum dahulu mereka harus memiliki muballigh dari tempat ini. Ada yang teriak, qala syekh, lanjutkan. Dari majelis yang lainnya barakallahu fikum di waktu yang bersamaan di tempat yang lain lanjutkan ucapan. Karena yang hadir dalam majelisnya para masyayikh, para ulama saat itu sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Ilmu hidup, dan mereka mengetahui kadar ilmu itu. Mereka hadir dan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekh. Baik. Maka kembali barakallahu fikum, dia pun datang dan ambil tempat yang sangat menguntungkan baginya saat itu. Berada di samping syekh. Dan barakallahu fikum, ada para santri yang ada tidak ribut. Akhirnya dibiarkan dia masuk. Ditegur. Maka barakallahu fikum, mulailah sang guru melakukan kebiasaannya. Diludahi. Amas ya. Amas. Dua kali. Tiga kali. Dan seterusnya. Tadi barakallahu fikum dia tahu ada bagaimana cara menghadiri majelis. Saat itu dia barakallahu fikum harus sabar. Mengapa? Kapan dia bergerak? Kapan dia melakukan satu tindakan yang membuat hati sang syekh tidak nyaman, maka majelis ditinggalkan. Bukan hanya dia tidak dapat ilmu, tapi seluruh majelis tidak akan dapat ilmu.
Maka mereka perhatikan, mereka jaga adabnya. Tetap dia walaupun harus diludahi. Dan ini barakallahu fikum adab yang luar biasa, yang semestinya diperhatikan dan juga ditekan di mana diterapkan. Sahih. Sekarang barakallahu fikum ada yang mau diludahi. Lari, tidak diludahi saja lari dari majelis. Karena barakallahu fikum ketersasingan ilmu dan Islam dan kurangnya pemahaman mereka tentang keutamaan dan kadar ilmu dan Islam, sehingga barakallahu fikum mau-maunya datang. Padahal Allah tabaraka wa taala menciptakan mereka untuk beribadah, bukan untuk menyempatkan diri beribadah. Allah musta'an. Tapi kenyataannya kebanyakan manusia saat ini barakallahu fikum hanya menyempatkan diri dan mereka lupa tujuan utama Allah menciptakan mereka. Kita kembali barakallahu fikum wa yaq'udu baina yaday syekh. Dan di antara adab yang harus diperhatikan barakallahu fikum adalah ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang alim, sang pengajar yang harus diketahui. Dan sang alim, sang pengajar berhak menentukan syarat dan juga peraturan. Apabila kamu bersedia menjalankan peraturan tersebut, silahkan duduk belajar. Apabila barakallahu fikum engkau tidak berkenan dan tidak bersedia menjalankan pelajaran atau menjalankan peraturan itu, maka silahkan tinggalkan majelis. Inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam begitu datang mengambil ilmu dari Nabi Khidir, walaupun Nabi Musa arfa' minhu, lebih tinggi posisinya dan derajatnya daripada Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah saya ikut kepadamu dengan alasan agar kamu mengajarkan kepada saya apa yang diajarkan kepadamu berupa bimbingan ilmu? Apa jawabannya Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Kamu tidak akan sabar bersama saya. Butuh kesabaran. Karena barakallahu fikum ada adab, ada syarat yang diberlakukan oleh sang pengajar. Kalau engkau ingin tetap bersabar, maka silakan. Apabila engkau ingin tetap belajar, maka bersabar. Tapi kalau kamu tidak mau banyak bersabar, maka tinggalkan belajar itu. Sahih. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Satajuni insyaallah sabira." Kamu akan dapat saya sabar, wala a'si laka amra, dan saya tidak akan bermaksiat, melanggar perintahmu. Kata Sayyidina alaihi salatu wasallam, "Fa in taba'tani," kalau kau mau ikut belajar sama saya, fala tas'alni an syai'in, jangan tanya-tanya. Hatta uhdithu laka minhu amra, sampai saya ceritakan kepada kau alasannya. Lihat syaratnya. Syaratnya barakallahu fikum, jangan sinjim-sinjim. Soal jawab, soal jawab, soal jawab. Tidak. Tapi barakallahu fikum, tunggu apa alasannya sampai saya beritahukan. Jangan banyak tanya. Ikut saja kalau memang mau ikut belajar. Tapi maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam menyetujui persyaratan tadi. Lalu berlaku apa yang Allah tabaraka wa taala kisahkan, dan seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir, dan ini ilmu yang Allah beritahukan kepadanya, Musa tidak bisa sabar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, "Walidna anna Musa asbar min dzalik." Kami harap sekiranya Musa bisa lebih bersabar dari itu. Fayaqussullahu lana min qissatihima, sehingga Allah bisa ceritakan kepada kita lebih daripada yang disebutkan. Coba 3 kali atau 3 kejadian Nabi Musa alaihi salatu wasallam bernyata, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara." Kata Khidir, bukankah saya sudah bilang tidak bisa kau sabar? Wa kadza wa dzalika firaqu bainahuma, dan itulah perpisahan antara keduanya. Syahid barakallahu fikum, sang pengajar, sang syekh berhak menentukan peraturan. Selama peraturan tersebut tidak melanggar syariat, tidak menyelisihi agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka siapa yang mau menyantri, siapa yang mau ikut belajar, ikuti peraturan tersebut. Dan yang terakhir barakallahu fikum yang disebutkan dalam pembahasan ini, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dahulu dia pergi datang dari negerinya yang jauh menuju Mesir untuk mengambil ilmu dari syekhnya para masyayikh seperti syekhnya Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Mani' Abu Ja'far Al-Misri. Kebiasaan murid baru tidak tahu peraturan, dan dia juga tidak tanya-tanya. Maka barakallahu fikum dia masuk di majelis
Padahal Ahmad bin Mani' rahimahullah punya syarat bahwa tidak ada yang boleh hadir di majelisnya kecuali dengan izin dia. Dia masuk tanpa izin. Maka barakallahu fikum al-Imam Ahmad bin Mani' al-Tabari Abu Ja'far rahimahullah mengusir al-Imam An-Nasa'i. Pergi kau. Tidak diizinkan karena kau masuk. Maka barakallahu fikum al-Imam An-Nasa'i tidak mau rugi, perjalanannya jauh. Dari negerinya sampai ke Mesir untuk menuntut ilmu dari al-Imam Ahmad bin Mani' tapi tidak dapat apa-apa. Sehingga semenjak itu barakallahu fikum al-Imam An-Nasa'i rahimahullah hadir majelis tapi di belakang pintu. Kenapa sudah diusir? Tapi yang tidak mau rugi, tetap semangat untuk belajar di belakang pintu. Syahid barakallahu fikum, ada peraturan yang harus dituruti. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak heran kalau sekiranya setiap pondok punya peraturannya masing-masing. Tidak heran barakallahu fikum kalau sekiranya setiap pesantren ada peraturannya yang hendaknya dipatuhi oleh para peserta didik. Nah, wa yaq'adu baina yaday syekh qi'datal muta'allimin, dan hendaknya dia duduk di hadapan sang guru, duduknya para pelajar. La qi'datal muallimin, bukan duduknya pengajar. Ya, posisikan diri sebagai pelajar, posisi duduknya layak sebagai seorang pelajar. Jangan barakallahu fikum menempatkan diri seperti pengajar. Dan ini barakallahu fikum di antara qillatul adab, kurang adab. Sebagaimana barakallahu fikum at-tafaddur, terlalu cepat ingin tampil juga terlalu di antara qillatul adab yang akan disebutkan oleh para ulama. Nah, belum saatnya tampil pengen tampil. Lah. Wala yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Jangan dia angkat suaranya dengan keras tanpa dibutuhkan. Kalau disuruh menghafal, keraskan suara. Nah, wala yadhhak, jangan juga tertawa. Itu apabila tidak ada alasannya, ketawa-ketawa, apalagi bercanda dengan yang lainnya mengganggu konsentrasi yang lainnya. Tenang. Wala yukthirul kalama min ghairi hajah, dan jangan juga banyak berbicara tanpa dibutuhkan. Wala ya'bathu biyadi, jangan juga dia buat hal-hal sia-sia dengan tangannya. Garu-garu ulah. Sambil congceng hidung. Iya. Sorbannya sudah bagus, perbaiki lagi. Tidak merasa puas, buka lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Layak, jangan dia lakukan hal yang sia-sia dengan tangannya. Wala ghairiha, jangan juga dengan selain tangannya. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajah, jangan dia menoleh kanan kiri tanpa hajat, kebutuhan. Bal yakunu mutawajjihan lisyaikhi, melainkan dia menghadap ke arah sang guru, musliyan ila kalamihi, dan memperhatikan ucapannya. Faslun, wa mimma yata'akkad al-i'tina'u bihi alla yaqra' 'ala asy-syaikh fi hali syughli qalbi asy-syaikh. Dan di antara hal yang ditekankan untuk diperhatikan adalah jangan dia membaca kepada sang pengajar di saat hati sang pengajar sementara sibuk, kepikiran, mic-nya rusak. Atau barakallahu fikum, kepikiran dengan urusannya di rumah mungkin. Maka dalam kondisi sang pengajar sementara sibuk dan dia memikirkan sesuatu, barakallahu fikum, tunda dulu. Biarkan sang pengajar menyelesaikan urusannya. Kenapa? Bisa saja apa yang dia ajar barakallahu fikum tidak optimal. Sehingga faedah-faedah yang mungkin bisa didapatkan itu minus dan tidak sempurna. Sehingga barakallahu fikum, di antara hal yang dianjurkan adalah bagi pengajar adalah datang dalam kondisi dia dalam keadaan tenang, tidak marah, sebagaimana tidak punya kesibukan yang ia tinggalkan. Kalau dia sibuk, maka mungkin saja dia buru-buru, sehingga tidak menyampaikan secara maksimal kepada para peserta didiknya. Sebagaimana barakallahu fikum, kalau dia dalam keadaan marah atau dalam keadaan sakit, maka niscaya dia tidak bisa menyampaikan ilmunya sebagaimana dia sampaikan saat dia tenang, sehat, dan dalam keadaan ridha. Wa madarihi wastinfarihi, jangan juga dia meminta belajar kepada gurunya dalam keadaan gurunya sementara jenuh atau sementara tidak enak. Istighfar, dia merasa menjauh, tidak suka kepada yang belajar. Wa ghammihi wa farahihi, jangan juga di saat dia merasa gundah gulana atau di saat sangat bahagia. Wa ju'ihi wa atashihi, jangan juga minta belajar saat dia lapar ataukah haus.
wa nu'asihi wa qalaqihi, dalam keadaan dia ngantuk atau dalam keadaan dia tidak guncang hatinya, qalaq. Wa nahwi dzalik, apa yang semisal dengan itu. Mimma yashqu alaihi, dari hal kondisi yang memberatkan baginya. Wa yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat, yang menghalangi sang pengajar dari kesempurnaan kehadiran hati dan semangat. Wa yaqtanima awqata nasyatihi, dan hendaknya pelajar mengambil kesempatan saat waktu-waktu semangatnya sang guru. Wa min adabihi, dan di antara adab pelajar, ayyahtamila jafwata syekh wa su'a khuluqihi, untuk dia menahan kekakuan sang guru dan buruknya akhlaknya, seperti yang disebutkan tadi tentang al-Imam A'mash, punya kebiasaan yang buruk, meludah ke arah kiri. Nah, maka barakallahu fikum, yang menginginkan kebaikan dan ilmu harus bersabar. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, dan jangan buruknya kebiasaan sang guru menghalanginya untuk bermulazamah kepada sang guru tadi. Wa i'tiqadi kamalihi, sebagaimana jangan juga keyakinan bahwasanya sang guru punya kesempurnaan itu, ternyata begitu gurunya memiliki suatu perkara minus menghalanginya untuk belajar. Karena barakallahu fikum, kalau cari yang sempurna maka dalam kehidupan dunia tidak akan didapatkan. Wa yata'awwal li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasad, dan hendaknya dia mencarikan takwil dari perbuatan atau ucapan sang guru yang mungkin secara zahir ucapan perbuatan itu salah. Ta'wilatin sahihah, dengan takwil yang mungkin benar. Oh, maksudnya ini diarahkan yang benar. Dia berusaha untuk memahami apa yang mungkin keliru dari ucapannya atau salah ucapan sang guru pada makna yang seharusnya benar. Fama yu'jizu an dzalika illa qalilut tawfiq aw adimuhu, karena tidak ada yang bisa dan tidaklah mampu melakukan hal tersebut kecuali sedikit dari taufik atau tidak ada sama sekali. Wa idza jatahu syekh, apabila sang guru berlaku kaku kepadanya, ibtada'a huwa bil i'tidal ila syekh, maka hendaknya dia yang mulai minta maaf, jangan tunggu syekhnya minta maaf. Kenapa? Jarang itu barakallahu fikum senior mau minta maaf kepada junior. Jarang barakallahu fikum didapatkan seorang pengajar yang salah, karena kebanyakannya pelajar yang salah. Dalam kondisi pelajar anggap gurunya yang salah, padahal dia yang salah. Katanya dibohongi, padahal tidak ada kebohongan. Dia saja yang kira dibohongi. Contoh. Sahih. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau dia mengharap untuk sang pengajar meminta maaf, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau dia berharap bahwasanya sang pengajar yang mengutarakan alasan-alasan ketergelincirannya atau kesalahannya atau kesalahpahaman barakallahu fikum, maka dia tidak akan belajar. Oleh karena itu beliau mengatakan ibtada'ahu bil i'tidal ila syekh, hendaknya sang pelajar yang mulai meminta maaf, mengutarakan alasannya, udurnya kepada sang pengajar. Wa adhara anna dzambalah, dan dia nampakkan bahwa dosa itu darinya. Wal 'ataba 'alai, dan bahwasanya dia memang pantas untuk ditegur. Falidzalika anfa'alahu fid dunya wal akhirah, karena hal itu lebih bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Wa inqa'an bi qalbi syaikhihi lah, dan juga untuk memurnikan hati sang pengajar untuknya. Sehingga begitu murni hati sang pengajar, maka dia akan mengajar dengan bebas dan enak kepada siapa yang dia ingin ajarkan. Tapi barakallahu fikum, kalau ada yang tidak dia senangi dan hadir, maka mungkin saja sang pengajar tidak merasa nyaman menyampaikan ilmu. Wa qad qalu man lam yasbir ala dhilli ta'allumi baqiya 'umruhu fi awayati jahalah. Dan telah dikatakan bahwa siapa yang tidak bersabar di atas rendahnya kehinaan belajar, maka dia akan melalui umurnya dalam kegelapan bodoh. Wa man sabara alaihi, dan siapa yang bisa sabar walaupun harus merendah dan menghinakan diri dalam belajar, ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, maka akhir kesudahannya adalah kemuliaan akhirat dan dunia. Wa minhu al-athar al-masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di antara dari hal terkini adalah athar yang benar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalaltu taliban fa'azaztu matluba, saya merendah untuk belajar, maka saya pun mulia untuk dimintai pelajaran. Ta'allamu, maka hendaknya seseorang barakallahu fikum belajar. Sekarang mungkin kita harus merendah untuk menuntut dan meminta kepada pengajar, tapi ketahuilah kelak orang-orang akan butuh kepadamu sebagaimana kamu butuh di hari ini kepada para pengajarmu. Baik.
Ini barakallahu fikum dua pasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Nasta'in.